Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ila an qala al-wazifatur rabi'ah, tugas yang keempat bagi muslimin muslimat fi hadzal waqti, pada ini waktu, al-aqsamil al-bara'ah al-aqsamil arba'ati wazida amrane. Ahaduhuma, salah satu dari dua tugas kita sama-sama, al-istigalu bil kasabi wa tadbiril ma'isyi wa tadbiril ma'isyati wa huduris suki fa in kana tajiran fayam bagi ayat tajira bisidkin wa amanatin wa in kana sahiba sanaatin fabinashin wa syafaqatin wa la yunsi zikrallah ta'ala fi jami'i asgalihi wa yaktasiru minal kasbi ala qadri hajatihi liyaumihi mahma qadira ala ayyaktasiba fi kulli yaumin likutihi fa iza hasala kifayatu yaumihi fal yarji' ila baiti rabbihi wal yatazawwad li akhiratihi fa in kana al hajata ila zadil akhirati asyaddu wa tamattu'a adwamu fal istigalu bi kasbihi ahammu min talabi ziyadati ala hajatil waqti faqad qila la yujadul mu'minu illa fi salasati mawatina masjidun ya'muruhu au baitun yasturuhu au hajatun la budda lahu minha wa qalla may ya'riful qadra fi ma la budda minhu bal aksarun nasi yaqdiruna fi ma anhu buddun annahu la budda lahum minhu. Jarsidin jar Imam Al-Ghazali, ahaduhuma, salah satu dari kita tugas sama-sama, al-istigalu bil kasabi, artinya sudah amalan lumayan dah, hari sudah siang dah, ya loh kok, hari jaka besi kita hari sudah tengah 7 dah. Nah, jadi al-istigalu bil kasbi, dia sibuk dengan bekerja. Macam-macamnya bekerja itu, bekerja dengan mencari barang yang halal, usahanya usaha jalan yang halal. Hari pagi al-istigalu, sibuk-sibuk dia bil kasbi, berusaha. Kalau orang menjering membawa pulut, kalau orang merinji membawa rinji, walhasil bekerja. Kalau orang pagi itu kalau manukang. Kalau pegawai pagi tulak ke kantor. Kalau para pedagang tulak ke pasar. Itu namanya al-istigalu bil kasbi, dia sibuk-sibuk dengan berusaha, wa tadbiril ma'isyah, dan mengatur urusan penghidupan. Artinya mencari sesuap nasib, mengatur penghidupan. Dan dengan berusaha ada ulihan kawa makan sendiri dan keluarga, dengan jalan yang halal. Wa huduris suki, dan tulak ke pasar, menghadiri pasar, baik pedagang atau kita masyarakat juga ada anak ditukar ke pasar di pagi hari.
Fa'in kana tajiran, kalau ke pasar tadi kalau dia pedagang. Nah, dari orang yang bekerja atau orang yang mengatur ekonomi pengaruhnya ma'isyah atau hadir ke pasar, semuanya itu payam bagi ayat tajira bisidkin wa amanah. Sepantasnya para pedagang itu dengan benar dan amanah. Berdagang dengan benar. Bagaimana pedagang yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah yang ada sudah kita tahu di fikih yang dicatat oleh para ulama-ulama yang dulu. Wa amanah, dan amanah, segala-galanya kita dituntut amanah. Wa in kana sahiba sanaatin, jikalau dia mempunyai pekerjaan, fabinashin, dia menasihati orang, wasyafaqatin, kasih sayang barang dia. Seluruhnya tadi wala yunsi zikrallahi ta'ala, hendaklah jangan melupakan seseorang akan ingat kepada Allah di saat berdagang, di saat bekerja, di saat bertani, di saat berkebun, semuanya disuruh wala yunsi zikrallahi ta'ala, jangan lupa ingat dengan Allah Ta'ala. Di mana jangan lupa ingat kepada Allah Ta'ala? Fi jami'i asgali, pada semua kesibukannya. Di saat sibuk tetap ingatan dengan Allah Ta'ala. Pekerjaan yang dikerjakan memang yang harus, yang boleh menurut pandangan Islam. Menipu tidak boleh dalam Islam. Korupsi tidak boleh dalam Islam. Hal-hal yang dilarang dalam agama hendaknya ditinggalkan. Wa yaktasiru, hendaklah dia tadi mengambil pendek minal kasabi, daripada usaha atau gawian, ala qadri hajatihi, sekadar keperluan. Berusaha bila tak oleh cukup sekadar hajat, berhenti berusaha dulu liyaumihi, untuk hari itu. Mamah makadira, apabila dia sudah mampu kuasa, ala ayak kasiba, berusaha fi kulli yaumin, pada setiap hari, likutihi, untuk makanannya. Ada makanan, mengkada saling makanan kan, ngalih lapar perut. Faiza hasala, apabila hasil orang yang bekerja tadi, kifayata yaumihi, mencukupi dalam satu hari. Apalagi sekian besok sudah ada, apalagi sekian berikutnya sampai seminggu ada, apalagi setahun ada bagiannya. Nah, kalau sudah cukup satu hari aja pemakan, jar Ghazali, falyarji' ila baiti rabbih, hendaklah dia kembali kepada masjid atau musalla atau ke rumah untuk beribadah ulang. Kada sebagai diingat hanya dunia betunggal lo kada. Dunia memang dicari karena dunia mazra'atun lil akhirat. Kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atun lil akhirat. Dunia merupakan ladang-ladang untuk menempuh negeri akhirat. Perlu dunia, tapi dunia harus dipikirkan. Yang cara mencarinya halal, usahanya jelas halal. Bila sudah ada dunia, yang terbanyak dipentingkan untuk akhirat. Karena kehidupan akhirat hayatul hayawan, kehidupan yang kekal abadi. Itu hayatul hayawan dalam tafsir itu maknanya bukan kayak kita hayawan di akhirat, kada, hayatul abadi, hidup yang kekal, yang hakikatnya. Itulah hayatul hayawan, bukan hayawan kayak kita jadi dunia itu kayak hayawan doang, kayak apa hayawan? Binatang ada. Hayatul hayawan maksudnya hidup hakiki, hidup yang sebenarnya, itulah di akhirat kelak nanti. Nah, jadi tadi kalau sudah ada cukup sekian hari itu, apalagi sekian seminggu cukup, apalagi setahun, fal yarji' ila baiti rabbih. Amar, fal yarji', lam tu lam amar. Amar gaib leh. Hendaklah kembali dia ila baiti rabbih, kepada masjid atau musalla atau ke rumahnya untuk beribadah.
sampai ke masjid, sampai ke musalla, sampai ke tempat salat, sampai ke tempat ibadat, wal yatazawwad, hendaklah dia berbekal-bekal alias bersanggup bahasa kampung. Bekal di mana? Li akhiratihi, untuk akhirat. Quran menyuruh kita banyak bekal untuk akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena yang paling baik bekal di masa di dunia ini adalah takwa. Fa innal hajata, karena keperluan, ila zadil akhirah, untuk bekal akhirat, asyaddu, kabar inna. Yalah, kabar inna. Inna tansibul isma wa tarfa'ul kabar. Keperluan untuk berbekal untuk akhirat asyaddu, lebih bersangatan perlu. Wa tamattu ay fa inna tamattu'a, karena berenak-enak bihi nanti di akhirat adwamu, lebih kekal. Kalau di dunia berenak-enak ingin hidup, bila mati perai habis. Walaupun harta sekian miliar atau sekian triliun, mati, kawalah kita menikmati harta yang banyak, dia lagi perai. Jangan mati giring aja, kadang-kadang kita makan gak ada harta tak. Iyalah, sakit-sakit aja sudah kurang dah, iyalah. Akhirat adwamu, lebih kekal. Itulah kehidupan akhirat. Nah, jadi kita kerja di dunia perlu, tapi akhirat lebih utama. Itulah yang pantas bagi manusia yang berakal. Orang yang berakal itulah yang paling pantas. Akhirat sangat lebih utama ketimbang dunia. Dunia perlu, tapi akhirat lebih perlu lagi. Fal istigalu bikasbihi, bermula bersibuk-sibuk bihi, dengan akhirat, ahammu, lebih dipentingkan. Mbak, aham lebih dipentingkan, gak ada gampang-gampang. Ahammu lebih dipentingkan. Jadi fal istigalu, bermula bersibuk-sibuk bikasbihi, untuk berusaha akhirat, ahammu, lebih penting atau lebih dipentingkan, mintal lebih ziyadah, daripada menuntut tambahan-tambahan, an hajatil waqti, daripada keperluan sewaktu-waktu. Yalah, baju ada 2-3 lembar, apalagi salamari, apalagi sampai 50 lembar. Masya Allah tabarakallah, punya isi baju 50 lembar. Berikan 40, 10 cukup, itu kan banyak 10. Yalah, 10 itu banyak isi. Nah, toh berikan ke orang yang ada bisi. Diberikan ke orang yang banyak apa deh? Yang menang diberi itu orang yang ada bisi, atau yang bisi juga ada banyak, itu beri. Yang diberi orang banyak apa? Orang berhajat yang banyak tuh isi deh. Istilahnya. Ya. Pakat kila, sungguh dikata orang, jar Ghazali ujar orang, la yujadul mu'minu illa fi salasati mawatina, tidak ditemui, tidak didapati orang beriman itu kecuali yang ada dia ditemui fi salasati mawadhi', fi salasati mawatina ay mawadhi', pada 3 tempat. Jadi orang yang beriman tuh yang paling cocok ditemui salah satu dari 3 tempat, ada berada di sana. Mana salah satu 3 tempat? Pertama, masjidun, ada di masjid terus. Orang mukmin bagus banget. Hatinya mu'allaqun bil masajid, kontak hatinya dengan tempat ibadah. Musala, santren, artinya hati itu kontak di tempat ibadah. Itu seorang pemuda yang kayak itu surga aja karindangan, gampangan surga karindangan. Nah, ada lang-lang tahu karindangan. Nah, misalnya pertama, orang tuh ditemui di tempat mana dia? Masjidun, di masjid. Di masjid tuh ya baik sembahyang atau ya'muruhu, yang dia bangun masjid. Artinya kada sembahyang ada di masjid itu, misalnya ada jam 8 jam 9 apa, mau usahakan kayak apa pembangunan masjid nih. Nah, itu
Ya kalau. Nah, itu caranya itu orang mukmin yang bagus. Nah, mudahan kita termasuk di sini ya Allah. Nah, au baitun atau di rumah yang rumah tuh yasturu yang dia tutupi, artinya walaupun rumah halus tutupi dengan liput. Jadi mun kita begini di rumah orang dikarata kada melihat. Mun rumah mun lawang berbuka lawang bakancing itu maksudnya. Tutup pengarannya tak. Nah, au hajatun atau satu keperluan la budda lahu min nang kada boleh kada bagi dia keperluan seperti mencari sesuap nasi. Jadi imam kita Syafi'i talabul ma'isyah fardun ba'dal faridah. Menuntut penghidupan untuk makan sehari-hari itu wajib sesudah kewajiban. Mana waktu sesudah kewajiban? Sesudah nuntut ilmu fardu ain, sesudah salat fardu. Nah, itu imbah nang itu apa namanya? Menuntut ekonomi sekadar keperluan itu termasuk wajib ujar imam kita Asy-Syafi'i. Talabul ma'isyah fardun ba'dal faridah ujar Imam Syafi'i. Jadi mun sudah melebihi pada keperluan itu pada fardun lagi lah. Nah, bila fardun pahamannya kita bekerja itu apa jadinya ya? Berpahala, dapat balasan, dapat ganjaran. Padahal yang dikerjakan itu hanya dunia, tapi dapat pahala. Nah, Allah adilnya ya Allah. Tapi Jar Ghazali wakalla may ya'riful qadra, sangat sedikit orang yang kenal dengan kadernya. Kadernya nang mayo itu sangat sedikit nang tahu. Fima la budda minhu, barang nang kada boleh kada bagi dia. Bal kata Imam Ghazali intikal bal aksarun nas kata Imam Ghazali, yang terbanyak manusia yakdiruna mengtakdirkannya keperluan tu bima anhu la budda bal aksarun nas, bahkan kebanyakan manusia yakdiruna bima anhu buddun lahu la budda lahum minhu. Ya, wazalika yang demikian kata Ghazali li'anna syaitana ya'iduhumul faqra. Nah, itu syaitan. Yang namanya syaitan tutuhaannya iblis. Ya Allah, syaitan itu bawahannya rakyatnya. Pimpinannya siapa? Iblis yang menggoda Nabiullah Adam alaihissalam, yang beliau Nabi Adam dan Hawa waktu begana di surga. Ya, jadi yang namanya syaitan itu selalu menggoda akan Nabi Adam dan selalu menggoda akan manusia kita ini. Syaitan tadi selalu menggoda manusia itu, bahkan syaitan ini meniupi lawan kita. Mana dalam Al-Quran? Jarak Tuhan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah. Nah, di sini li'anna syaitan, karena syaitan ya'iduhumul faqra selalu menakut-nakuti akan manusia. Kalau ikan menyumbang banyak, ikan miskin kayak nanangai. Nah, itu syaitan. Itu dorongan dari syaitan, anjuran syaitan. Kamu syaitan jangan terlalu banyak nyumbang, kamu fakir. Syaitan. Dalam tafsir itu asyaitanu ya'idukumul faqra ay yuhawifukum bihi in tasaddatum fatamassaku. Ujar syaitan selalu mengancam dan menakutani kepada orang yang senang berwakaf. Jadi syaitan dikambing simpan ya kayai happy pisit. Nah, itu syaitan. Disuruhnya memegang, jangan menyumbang. Nah, itu ujar syaitan. Padahal Allah Ta'ala wa ya'murukum, Allah menyuruh kamu. Bukan Allah ada wa ya'murukum, dintulah. Syaitan itu selalu menyuruh kamu wahai manusia, dalam tafsir bil buhli wa man izzakat, supaya kamu wahai manusia pemalar dan supaya jangan berzakat. Karena berzakat itu syaitan kan merasa kehilangan loh.
Yang kan orang berisi harta 1 miliar. Berapa zakatnya? 25 juta. Banyak. Ini setan 25 juta. Begitu orang ke sapi motor enggak, kenapa ngalihnya? Ada bagi zakatan. Nah, setan nakal tak? Nah, banyak 25 juta. Apa? Bisa buah sapi motor setan santai-santai. Apa bijakan? Imung aja setannya dijolong. Dicari menerima imung aja setan. Tuh adalah namanya ajakan syaitan. Tuh, makanya setan wa ya'murukum, syaitan itu menyuruh kalian dalam tafsir al-buhul wa man izzakat fil buhli wa man izzakat, supaya kita tuh pamalar dan supaya kita tuh mencegah daripada zakat, itu bil fahsya, dengan jalan jahat. Padahal wallahu ya'idukum, Allah Ta'ala menjanjikan akan kamu bil infak, dengan disedekahkan, disumbangkan harta, maghfiratan wa fadla, keampunan, wa fadlan ay rizkan khalfan, dan rezeki gegantiannya. Ada rezeki gegantiannya. Walaupun disedekahkan duit, tapi ada timbul di lain datang pulang. Itu artinya adalah fadlan, gegantiannya. Itu kisahnya. Jadi la'anna syaitana, karena setan ya'iduhumul faqra, selalu menjanjikan atau menakut-nakuti akan manusia al-faqra, fakir, kalau senang menyumbang. Syaitan wa ya'muruhum, menyuruh akan manusia itu supaya pamalar. Supaya jangan berzakat, bahkan sampai bil fahsya, sering-sering berbuat jahat. Lalu payas guna biha wa yajtami'una, lalu dia mengumpul-ngumpul harta mala yakulun, barang nang kada dimakan. Banyak ada bisi tambah menang atau makan. Iya kak, menang atau makan, baca makan ni kau bunyakan bisi, ditalah makan. Nah, hipatal pakri, karena takut dia dengan kefakiran. Padahal wallahu ya'iduhum maghfiratan. Ini kata Ghazali, kalau Allah hukumkan itu dalam Quran. Al-Ghazali, syaitan itu selalu menjanjikan manusia akan fakir, menjanjikan itu ini macam-macam, tapi wallahu ya'iduhum, Allah Ta'ala menjanjikan akan manusia yang berimpak, maghfiratan, keampunan, minhu, datang dari Allah, wa fadlan ay rizkan alpan, rizki yang gegantiannya. Fayaridu anhu wala yargabu fihi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia. Al-amrusani, perkara yang kedua. Kemudian kita sebelum hari tenghari, al-kailulah, tidur di siang hari. Kailulah, tapi kalau kita santri ini kita kawat tidur di siang hari ke depan. Kalau orang santri asrama kayak kita Ibnu Amin Pemangkih Bahari, kawat tidur di siang hari ini. Kalau kita santri sekarang, kalau kita berhubung, kita pelajaran kita dari pagi terus sampai sebelum zuhur, istirahat di zuhur, sembahyang karena sambung pulang, ada kawa kita guring alang sebelum tahari itu udah kawa. Kalau kami di Ibnu Amin dulu kawa, kenapa misalnya jam 11 tuh selesai di pelajaran guringan, karena jam 11, jam 12 kurang 15 menit bangunan anyar kayaknya sembahyang zuhur bersama. Nah itu imbah tahari itu bisa kada guring lagi kita, karena kadang-kadang belajar. Kadang-kadang bisa juga ada yang guring. Nah, imbah asar belajar kita ini kan berhubung setelah jam 1.15 menit bulikan bagi nang buliknya, karena namanya disebut santri kalong. Kalong tuh kalong geren, lain bakal kalong. Santri kalong geren untuk pulang pergi. Nah, lantaran bulik tadi pagi itu sudah dubul, karena apa guring dede waktunya. Nah itu kailulah, kata kawa kita nang kailulah sebelum zuhur dulu kawa kita. Nah, kailulah kita. Apalagi kayak kita nih, waktu istirahat masuk jam 8, keluar jam 9.30, berarti 1,5 jempol. Kita ini 1,5 jempol. Lain kalau jam orang tuh sapak tuh hanya orang nyamber 1 jam, pelajaran hanya 45 menit. Tak ada, kita sajam dasar 60 menitnya. Terbujur hitung bayaturan. Nah itu
Kita bila sejam 60 menit. Kalau orang kan 1 jam pak pelajaran itu 45 menit. Kita 60 menghitung. Tapi nyak menutur hitungannya elok. Sama apa sama satu. Jadi kita belajaran di pagi 1 jam setengah total. Bila tanggal 10 keluaran, nah masuk pulang kita 5 menit kurang lebih jam 10 belajaran pulang. Nah itu jadi apalagi buban ikam ni nak putra putri ni nak nang belajaran jauh ni lebih full pada nang kada belajar. Nang kada belajar tepinya santai. Nah itu kawan guring tak? Mana guring kau tu guring tak? Nah ya loh ibaratnya nyaman tu guring ngantong-ngantong. Karena kan orangnya lebih sejam nah. Kau tu guring tak? Nah pas tak. Kalau nang belajar kita ada kau jadi lebih baik juga kita mau utamakan waktu. Aina mana guring betang hari aja nah. Nah ya lah. Nyaman je betah itu menunggu apa? Menunggu asar hanya guring. Jamun kada guring kada apa aja malam banyak kayak guring dah. Nah itu. Nah jadi ini artinya al-qailulah, ingat tasrifan kita qailulah tasrif daripada qala yakilu qailulatan, maknanya tidur di siang hari. Kalau qala yaqulu qaulan berkata maknanya. Jadi qala yakilu qailulatan tidur di siang hari. Jadi al-amru tsani kedua al-qailulatu tidur di siang hari. Wahia makna qailulah tidur di siang hari itu sunnatun, hukumnya sunat berpahala. Yusta'anu biha, yang dia minta tolong biha dengan tidur di siang hari ala qiyamil lail, untuk bangun di malam hari. Lebih kuat awak karena siang ada guring deh, jadi malam tuh kawa salat tahajud misalnya lebih mudah jadi sidin. Ala qiyamil lail, li atas bangun di malam hari untuk salat atau untuk mutalaah lebih kuat. Kalau kita tetap pelannya kan imba juhur guring sebelum asar sama aja juga. Nah itu kama sebagaimana annata sahura bersahur, makan sahur, minum sahur. Orang jadi nyebut minum sahur deh. Karena makan tuh kadang-kadang ada minum kita nih mahir. Lo bahkan besok belum suruh banyu apa leh. 2-3 suap cop salah dikain lo kok. Padahal di Quran kulu makan lo tontong hanya wasrabu hanya minum kok. Ya lo kok imam makan baru minum. Itu Quran itu kan kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Lo di Quran dah. Jadi jika kita ombolnya bagus jadi sini kulu tuh makan lima tuntung makan ya minum karena Quran tuh kulu imam makan ya wasrabu. Kita belum sarubanya salah ya kada salah banjua ya Allah. Nah itu. Nah jadi tadi annata sahura makan sahur termasuk minum sahur. Hukumnya apa makan sahur kita subuh tuh makan jam 3 makan, apalagi makanya semakin hampir akhir sahur makan itu yang paling abdal, selama-lama tidak ragu-ragu waktu masih ada. Tuh. Sahur itu sunnatun, sunat juga. Sama itu juga qailulah guring siang tadi sunat. Jadi sahur itu sunat juga. Yusta'anu tadi deh. Yusta'anu dan dia minta tolong. Itu udah bacanya tadi. Jadi al-qailulatu wa hiya qailullah sunnatun yusta'anu kad yusta'ani, Pak. Yusta'anu yang dia minta tolong biha dengan qailullah ala qiyamil lail, atas bangun malam, kama annata sahura sebagaimana makan sahur termasuk minum, sunnatun sunat, yusta'anu bi yang dia minta tolong ala siyamin nahar untuk kuat puasa di siang hari, apalagi begitu siang tuh enggak ada saling makanan malam, kalau makan enggak ada sahur lama paling turun, walaupun karas sampai tinggi tapi lama urat lah jorong beri itu lama paling turun ti ada mau tetapi karas dia lah artinya tuh urat lama kali tikan. Nah itu fa'in kana la yaqumu bil laili, misalnya orangnya kayak lulah tapi malam enggak ada bangun. Nah lakin cumannya lau lam yanum, jikalau dia tidak tidur, lam yastagil dia kada bekerja bi khairin dengan kebaikan. Orangnya kada guring, tapi dalam kada guring itu orangnya begawi kebaikan kada ada. Warubama seringkali dia tuh halata dintu mencampur dia mencampur ahlal gaflah akan orang yang ahli lupa, wa tahaddasa bincang-bincang ma'ahum sama mereka. Tahaddas itu bapak pandai lainnya ngobrol. Elok. Nah,
panaumu ahabbulahu lebih bagus guring pada kada kakaruan pandir. Paham lah. Jorang beri baik guring julian teh mata. Nah, itu aja. Artinya lebih baik guring pada gawian nang ada bepahala. Lain begawi lain kada kakaruan. Nang jadi duit kada. Apalagi sambil menyambat di orang, ada bagus banget. Apalagi sampai timbul dampaknya menjadi apa dalam kitab manota. Kabair itu artinya pengarannya adalah hadis Nabi itu artinya adu domba. Apalagi sampai timbul berdampak kepada adu domba. Ada boleh kan adu domba? Makanya Nabi katakan artinya la yadkhulul jannah namamun. Tidak masuk akan surga orang yang sering adu domba. Kan ada kisah adu domba itu baik di dalam tafsir Rawa'iul Bayan atau dalam kabair. Di situ ada seorang budak, kalau dalam kabair itu dicontohkan seorang budak. Walhasil ada seorang manusia yang senang mengadu domba kepada orang lain. Kebetulan dia tuh budak. Bahari ada budak, oh ini ada lagi pangan. Lalu budak tadi dijual belikan orang, lalu seorang bos lalu menukar budak. Tukari sidin budak. Setelah budak ditukari, bawa beli ke rumah, ngaran budak seorang lah. Bawa beli ke rumah budak laki-laki, hamba laki-laki. Nah, lalu budak yang disebut hamba laki-laki tadi sampai ke rumah, bawa beli. Hari-hari siang malam budak itu bergaul dengan majikan, mengarnya orangnya betul, bosnya itu majikan. Nah, dua laki bini itu majikan. Lalu budak ini yang lantaran mahir sering mengadu domba kepada orang lain. Lalu budak ini kayak apa mengadu domba orang dua laki bini caranya? Nah, budak ini akal. Lalu ujar budak tadi memandiri bibiniannya namanya nang di rumah tadi. Nah laki tulak kan, jar budak, ya kabeh cewek ini barangkali mahaji loh. Mahaji, ya budak tadi han. Misalnya, pian tahulah, laki sampian, kada katuju lawan sampian. Jadi ujar si apa namanya ujar nang bini tadi, kenapa tak kada katuju? Abahnya tulan dia kok. Nah, kesimpulannya lagi sampian kada katuju lawan sampian. Ini banyaknya macam-macam. Tapi ada ujar budak tadi solusinya. Oh, ada solusinya nih. Caranya ada. Saya kira lagi sampean tuh katuju lon pian ada akal aku mau ujarin. Kayak apa akalnya? Kayak ini caranya. Kaina lagi sampean tuh bila dia guring alias tidur malam ambil lading. Musan tuh lading atau pisau lah kita arti lading jarana Mas Orwang le. Ambil lading. Setelah ambil lading kan laki pian tuh ada bejenggut di ini di hulukum sini lah di penyembelihan nang hadangan itu lah di bawah dagu tuh ada bahan sedikit berbulu. Nah, ambil lading tatak bulunya tuh kada digingnya di tatak anunya dari rambutnya tuh apa rambut di hulukum tuh tatak berang 4-5 bilah karena julung ke dia ke rambutnya tuh. Nah pokoknya ada sulit punya lagi sampean tuh sampai itu sarik lampian. Akalnya nih, akal siapa nih? Akal si budak tadi. Menagupnya nabi nih, oh kayak itulah. Iya nabi ini mun kada kawa malam ini lamisok, mun kada kawa lamisoknya ngaran tarumah kawa haji itu bagaimana lah. Nah. Lalu pulang si budak tadi di apinya pulang lagi. Waktu tulak pada rumah iringi kan mandiri. Kada mendengar nabi nih. Pian tahu lah Pak Haji. Kenapa aja sih Din? Begini Pak Haji. Bini sampian itu anak menyumbelih sampian di saat sampian guring. Mau di sini? Kayak itulah. Kenapa tak itu Pak? Nah, pian tahulah. Bini sampian anak menyumbelih sampian ini bila sampian mati karena bini sampian itu kau beleki. Kau beleki kan? Jurang beleki itu. Nah, kau beleki beesa baik bujang atau belum berang aja walhasil kau beleki. Majuno lagi dintulah. Coba biar enggak ada percaya tarai ya. Mau wani minta tarai ini kada gampang nih. Biar enggak ada percaya coba tarai. Aja lagi kayak itulah. Coba biar tarai enggak ada percaya dia kok. Bisanya madu. Mana orang yang beli ada. Nah, bagaimana akhirnya? Ayo jangan lagi mun kayak itu kucu coba ya lo bujur kan kada kah bujur ya lah.
Nah, akhirnya nah lagi tadi yang malam keberapa walhasil guring Lalu dalam tafsir itu atau dalam kitab Kabair itu atau dalam Rawaiul Bayan itu patana wa ma'jar. Artinya masuk ke kalam bola lagi nanti dia lalu berkijim mata. Artinya tanawama itu berpura-pura tidur. Berpura guring. Nah, lain guring kan gak tahu lagi. Nih berpura guring mata berkijim. Pina mengaruh ijaan aja mangan. Lalu bisa aja. Haha, ya pina mengaruh pada orangnya aja. Kurang bebandir dengar tuannya berpura-pura tidur. Melihat nang bini tadi kan di kalambu. Nah laki sudah mengakar karuh padahal mata begijim. Turun pada kalambu ambil lading juga. Ambil lading. Kan solusi terbaik caranya tadi untuk mengambil rambut nah ada di bawah dagu nih lawan lading menatak ada lawan gunting. Lading belati penyembelihan kambing nih itu iya mudah ya Allah. Nah itu mengambilnya lading. Pada saat Pak mahar jaga anu mana? Mahar kabawa jenggot. Lading di tangan, lagi buk muncilak, bah tangan anu udah apa-apanya. Tangan beleding dah. Pacak dina lagi tangan, sembelihakan ke bini langsung. Kada tanya apa-apa lagi ini yakin bah bujur ujar si budak tadi. Maharaung mati dalam kelambu. Siapa namanya menyembelih? Nang laki menyembelih. Akhirnya kan suarinya ada dia kisah nang polisi penjara itu ada dia kisah di kitab tuh ada dia bang modelnya tuh lah. Nah itu akhirnya datangan ke keluarga Nabi ini bunuh pulang anak laki. Apa gini? Pas bunuh orang anak laki pulang pas mati berdua. Kemudian datangan ke keluarga nang bubuan anu tadi pulang bibini tadi bakal hian walhasil pembunuhan bersama penggalan kedua belah pihak. Itu loh jar Nabi bersabda itu artinya la yadkhulul jannah namamun. Tidak masuk akan surga orang yang senang mengadu domba. Dampaknya tuh apa? Ada gampang. Itu di kitab. Ceritanya tuh di kitab. Dalam tafsir ada dalam tafsir Rawaiul Bayan. Nah itu. Nah, jadi itu tuh bahaya bener kok. Itu bahaya. Nah, kalau kita kada kakaruan lebih baik panaumu ahabbu lahu bermula tidur lebih dicintai padanya iza kana apabila guringnya tadi la yan ba'isu nasatuhu birrujung ilal askari. Jamnya habis leh insyaallah karena kita sambung pula besok hari kita pelajaran roten. Nah itulah tadi artinya apa? Artinya yang namanya santri kita lantaran santri kalong tadi kada kawa hulu kailulah itu di siang hari nih. Jadi mah hendak kailulah itu kaina ya apa di imbah tengah hari. Mun kada bawa kailulahan tuh kada apa-apa juga ya kalau. Nah itu yang jelas benar lebih baik banyak-banyak belajar ila akhir wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Amin. Bismillah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Alhamdulillah.